Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Semoga umat beriman sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan selalu. Salam berkat dan salam sehat. Pada kali ini saya mau menghantar umat beriman untuk merenungkan fenomenal kehidupan religius yang belakangan ini menjadi bahan pembicaraan. Di media sosial ramai diperguncingkan problem bagaimana para artis dengan gampang pindah agama. Dan di televisi juga dalam dunia silet atau dunia artis, hal ini menjadi menu santapan utama dalam dunia pemberitaan. Saya kadang-kadang merenungkan dan bertanya, apa sih alasan orang begitu gampang untuk pindah agama? Agama apa saja, dari A ke B, dari B ke C, A ke D, atau B ke E, dan seterusnya. Nah, saya merangkum dari berbagai sumber dan diketemukan jawaban ada 10 alasan yang menjadi pemicu seseorang pindah agama. Yang pertama adalah persoalan karena menikah. Nah, untuk menikah ini tidak bisa dipungkiri. Saya selaku penggembala umat di wilayah paroki setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut ini rata-rata membaptis atau menerima orang yang karena alasan pernikahan maka masuk ke dalam agama Katolik antara 150 sampai dengan 250, bahkan sampai dengan 300. Karena apa? Saya bertanya, mereka menjawab bahwa karena dalam kehidupan berkeluarga rasa-rasanya asing kalau seandainya kita memakan nasi dari periuk yang sama tetapi berasal dari tungku periuk yang berbeda. Karena itu pula lah maka perpindahan agama menjadi hal yang mutlak. Yang kedua, karena kemiskinan. Wow, soal kemiskinan ini merupakan satu hal yang fenomenal. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, jangan Anda salah menyangka bahwa gara-gara kemiskinan Anda dirayu untuk masuk ke dalam agama tertentu. Lalu setiap kali datang beribadah, Anda pulang membawa 1 karung beras. Anda merasa bahwa agama tertentu itu pula lah yang membuat Anda menjadi kaya. Maka kemiskinan Anda diatasi, lalu Anda memutuskan untuk pindah agama. Yang ketiga, rasa takut yang muncul menjelang ajal. Wow, dulu saya memiliki tetangga beragama, katakan saja seorang agama Katolik. Renta dan sakit-sakitan. Beliau sudah menerima sakramen minyak suci. Itu dalam agama Katolik semacam pemberkatan untuk mereka yang hampir meninggal, supaya ketika di api penyucian yang bersangkutan dinyatakan sah dan lulus untuk masuk ke dalam surga. Lalu si kakek ini mengatakan kalau dirinya takut doa-doa itu enggak diterima karena selama hidupnya sangat tidak beragama. Wah, muncullah tokoh agama tertentu datang dan memberikan suatu tawaran. Ibu bapakku, para kakek dan nenekku, doamu tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ketika Anda meninggal, Anda akan langsung diterima masuk sorga. Langsung telak.
masuk agama tertentu. Maka kepada yang baik tentu tidak ada yang tidak baik. Itu sih kalau saya nggak tahu kalau yang mengamuk itu. Maka bagi siapapun juga, kalau dia merasa diri dalam sehari hidupnya bahwa dia tidak taat beragama, tidak usah takut. Dalam agama Katolik ada api penyucian sebagai simbol formalitas, namun Allah tidak pernah membiarkan umatnya terlantar. Maka dalam kemaharahiman dan kemurahan hati siap menerima Anda untuk masuk surga. Tidak usah takut lalu mau pindah agama. Waduh, sedih deh, sakitnya itu di sini gitu loh. Baik. Yang keempat, takut enggak bisa masuk surga. Masih kelanjutan dari yang nomor 3 tadi. Karena dia merasa diri bahwa dalam keseluruhan hidupnya dia bukan seorang yang patuh pada firman Tuhan, taat pada ajaran gereja, setia untuk beribadah. Lalu dia memutuskan bahwa ya sudahlah, mendingan saya pindah agama saja. Dan di agama sebelah jaminan masuk surga itu lebih plong ketimbang agama saya. Harus melewati tahapan yang bermacam-macam. Ini adalah merupakan ketakutan yang semu. Bertobatlah dan percayalah Allah kita itu Maha Rahim dan siap menghantar Anda ajal tiba masuk surga. Menemukan nomor 5, menemukan rasa nyaman setelah kekecewaan. Wah, ini luar biasa. Para gembala umat, para ustadz, para kiai, para pendeta, pandita, pastor harus disadari ini. Menjadi seorang pemimpin umat itu bukanlah mau menyakiti hati jemaat, bukan mau mengecewakan mereka. Hal kecil sekalipun bawalah mereka itu dalam kasih karitas pastoralis, cinta kasih kegembalaan, supaya jangan sampai muncul kekecewaan, kekhawatiran dan kecemasan. Lalu tiba-tiba ditawari agama tertentu, dia merasa nyaman, seberanglah dia. Nomor 6, doa yang tak kunjung dikabulkan. Wah, saya sangat sedih kadang-kadang mendengar keluhan umat seperti ini. Mengapa pagi, siang, sore, malam saya berdoa non-stop? Lalu saya bertanya, doamu apa isinya, Bu? Doa saya semoga suami saya tidak mabok-mabokan tiap malam. Semoga tiap malam itu jam 6 paling lambat saat maghrib sudah bersama di dalam rumah. Berdoa bersama, makan malam bersama, nonton bersama, merancang anggaran dasar, anggaran rumah tangga bersama, menasehati anak. Oh, ini tidak. Buat tiap malam itu paling cepat jam 2.30 dini hari baru kembali ke rumah. Saya merasa terus-menerus berdoa seperti itu, tapi Tuhan mengabaikan. Ibu bapak saudari-saudaraku, salah dan keliru besar kalau Anda mengatakan doamu terpeleset. Akan indah pada waktunya, bersabar dan tabahlah hatimu selalu, nakku. Yang ketujuh, tertarik dengan sejarah agama tertentu. Nah, ini bagi orang yang kognitif, orang yang mengandalkan ilmu pengetahuan, hari-harinya mencari celah bagaimana ilmu pengetahuan itu berbicara ketika dia mencari kebenaran suatu agama. Sampailah dia pada satu titik permenungan bahwa sejarahnya memberikan satu keyakinan bagi saya, maka saya memutuskan untuk pindah agama. Yang kedelapan, karena asuhan nenek buyut. Nah, memang luar biasa. Kalau hal seperti ini tak bisa dipungkiri. Semenjak dilahirkan, bapak dan mamanya meninggalkan. Bapaknya pergi ke dunia seberang, ibunya pergi ke dunia sibring. Dua-duanya melepaskan dia. Lalu dia dititipkan kepada neneknya. Ya mau tidak mau ya pindah agama. Bapak dan mamanya agama A, sejoknyanya dia beragama A, tetapi karena tidak dipertanggungjawabkan dalam asuhan, maka pilihan terakhir ada pada agama nenek, maka pindahlah dia ke agama B. Yang kesembilan, karena rasa penasaran.
Ibu bapak saudari-saudaraku, saya memberikan catatan kepada Anda. Menjadi seorang penganut agama tertentu hanya karena rasa penasaran tidak membuat permanisme. Maaf, tidak membuat Anda permanen dalam mengimani agama tertentu. Anda tidak akan nyaman. Anda tidak akan merasa happy kalau Anda merasa hanya penasaran untuk mengetahui agamamu di sana. Maka kalau Anda nyebrang ke agama tertentu, Anda capek dan bosan di sana, pindah lagi ke agama lain. Bosan di situ, pindah lagi ke agama lain. Namanya saja penasaran. Ingin tahu itu sangat tinggi. Pingin terkenal lagi. Nah, ini catatan yang berarti buat ibu bapak saudari-saudaraku. Mencari sensasi agar Anda terkenal. Anda diterima dalam suatu pekerjaan. Anda ditawari jabatan tertentu. Maka keputusannya adalah pindah agama. Ini adalah suatu keputusan yang konyol. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, kira-kira demikianlah ada 10 alasan yang saya rangkul dan saya refleksikan menjadi pemicu seseorang itu pindah agama. Kepada Anda saya tegaskan, sekali agamamu A, selamanya A. Tuhan memberkati kita semua. Amin.